sendiri. Di sini ada Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konflik antar etnis di Kalimantan Barat pada tahun 2019. Ikan hiu melayang-layang, kita bilang kita serius. Kemudian salah layang, makanya habis waktu sampai nabar ayah baliknya nama ragu. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 2019. Nah, di Kalimantan ada beberapa konflik besar yang terjadi di beberapa kelompok etnis. Salah satu pemicunya adalah dengan rebutan lahan dan sumber daya. Seperti lahan kayak adat itu dipakai untuk kelapa sawit. Selain itu, perbedaan budaya dan stereotip negatif bikin situasi makin panas. Intinya ada drama besar karena orang lokal ngerasa hak yang mereka diambil. Kenapa bisa gitu? Karena faktor yang pertama itu tanah dan uang. Konflik dimulai karena tanah ada mereka diambil buat bisnis gede, kayak tambang sawit, tambang atau sawit. Ini bikin orang lokal kehilangan mata pencarian. Yang kedua, budaya bentrok. Orang lokal kaya Dayak punya tradisi kuat, sementara pendatang, contohnya Madura, punya gaya hidup yang berbeda. Kadang ini buat gesekan. Selanjutnya, berita panas, media sosial. Jangan salah, info hoax dan postingan toksik itu ikut nyulut api konflik. Jadi kayak perang komentar, tapi levelnya kehidupan nyata. Nah, dari konflik ini itu menimbulkan beberapa efek. Yang pertama itu ada chaos di mana-mana. Akibatnya banyak rumah yang rusak, infrastruktur, bahkan menimbulkan korban jiwa. Lalu ada orang kabur yang lebih memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman dan meninggalkan rumah mereka sendiri. Nah, yang ketiga itu menimbulkan ketegangan lama. Konflik kayak gini tuh bikin susah percaya lagi dan hubungan menjadi renggang. Mana solusinya? Yang pertama, ngobrol dulu, guys. Pemerintah bikin forum dialog supaya semua pihak saling mengerti. Yang kedua, duit yang adil, bikin program ekonomi yang lebih eksklusif biar gak ada yang merasa dirugikan. Yang ketiga, belajar toleransi, edukasi soal budaya, tradisi tiap kelompok. Jadi cara buat kenalin keberagaman biar gak ada lagi konflik gara-gara stereotip. Oke, kesimpulannya, konflik antar etnis di Kalimantan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa perbedaan budaya, persaingan atas sumber daya, dan penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memicu ketegangan yang serius. Masalah seperti kehilangan tanah adat, stereotip negatif, dan kesenjangan ekonomi mempengaruhi situasi. Namun, dialog antar komunitas, keadilan ekonomi, dan pendidikan toleransi, perbedaan dan harmonis antar etnis dapat dibangun kembali. Jadi pentingnya bagi kita sebagai generasi muda memahami, menghargai, dan mendukung keberagaman agar konflik seperti tidak terjadi lagi. Paham? Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih.